will take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for me, lifting my spirits to the sky, where a million angels sing in amazing harmony, and the words of love they bring to the never-ending story. A million voices sing to the wonder of the light, so I hide beneath your wings. You are my guardian, angel of mine. Cantate sceli chorus angelorum, venite adoramus in eterno, salite saecula et saeculorum, laudate Deo in gloria. Can you be my angel now, watching over me? Comfort and inspire me to see our journey through. Can I be your friend indeed, from all care set free? The clouds would pass away, then I'd be an angel too. Voces angelorum
Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, marilah kita berdoa bersama Romo Hieronymus Indra Septriandika, STY, yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Romo kita yang berkarya di paroki ini, kiranya berkat Allah memampukan Romo Indra untuk senantiasa bersukacita dalam karya pelayanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita awali perayaan Ekaristi Agung ini dengan terlebih dahulu hening seraya mohon ampun atas segala dosa, supaya kita pantas ikut serta dalam misteri keselamatan ini. Bersama-sama kita akui sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, rencanamu sungguh agung bagi kehidupan kami. Resapilah kami dengan Roh Kudus agar dapat mewartakan cinta kasih-Mu dan damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara dan saudara yang terkasih, selamat sore. Kalau pada bagian awal kita sudah melihat kata-kata Yesus yang kontradiksi dengan apa yang selama kita ini imani, kita mengenal Tuhan itu sebagai orang yang baik, yang datang mau menyelamatkan kita. Namun kok di bagian awal dia mengatakan, saya itu mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Yang gak ada gunanya Tuhan itu datang mau menyelamatkan. Karena pasti dombanya akan dimakan oleh serigala. Namun saudara dan saudari terkasih, kiranya apa yang mau dimaksudkan dengan perikopa yang baru saja kita dengarkan sore hari ini? Saya akan menganalogikannya dengan pengalaman saya. Sewaktu saya kecil, saya belum bisa naik sepeda. Lalu bapak saya ngajari, tapi karena kami itu gak bisa beli sepeda, pinjam sepeda tetangga katakanlah. Kakak kelas yang sudah jauh, maka sepedanya dipinjam untuk belajar saya. Nah, karena minjam, roda bantu, tahu ya, roda bantu sepeda itu kan, sudah nggak ada lagi. Dan kalau minjam kan nggak enak tanya-tanya, kok nggak ada roda bantunya gitu ya. Maka ya bapak saya menggantikan fungsi roda bantu. Jadi bapak saya itu menggangi dari belakang gitu. Nyuruh saya, ayo terus kayu gitu kan, percaya saja nggak akan jatuh gitu. Dan itulah yang disemangatkan oleh bapak saya sampai akhirnya saya bisa bersepeda, menjadi frater di Jogja pun setiap hari naik sepeda. Bapak Ibu yang terkasih, dari pengalaman sederhana tersebut, kurang lebih apa yang dikatakan Yesus, saya mengutus kamu ke telinga serigala itu, mungkin seperti kayak bapak saya, terus saja kayu tuh. Tetapi bapak saya pasti pegangi. Nah, bapak saya yang manusia terbatas pasti tidak bisa melambangkan Tuhan yang Maha Kasih. Maka kalau mau dianalogikan seperti yang katakan, kalau Tuhan itu bilang sampai kita diutus ke tengah serigala, pasti dia bukan mau untuk mencelakakan kita. Di belakang pasti dia sudah setengah mati membimbing, menjaga supaya kita tidak apa-apa. Maka yang dibutuhkan adalah kepercayaan dan penyerahan total. Mungkin kita yang terlalu takut udah melihat serigala-serigalanya sampai nggak bisa melihat Tuhannya. Saya juga demikian dulu. Takut juga kan nggak bisa lihat saya, bapak saya kan nggak bisa saya lihat kan. Gimana saya melihat bapak saya sambil naik sepeda ya kan. Tapi akhirnya saya bisa, itu pasti karena bapak saya itu. Dan kita juga sama. Kalau kita bisa melalui kehidupan ini, ya mungkin ada hal-hal yang mengerikan dan menakutkan, dan ternyata sudah kita lewati. Nah, itulah Tuhan yang menjaga kita, yang membimbing dan memberkati kita, dan akan selalu begitu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima roti dan anggur persembahan umat-Mu, dan ingatlah kami dalam kasih-Mu berkat perjanjian kekal yang Kau nyatakan dalam kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kedamaian sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
dan Ekaristi telah menguatkan kami. Kuatkanlah kami dalam keputusan untuk menjadi saksi warta gembira dalam segala tingkah laku kami, sehingga dunia mengalami damai sejahtera sampai pada kedatangan Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan sembah bakti di hadapan Sakramen Maha Kudus. Kita buka dari buku doa kita halaman 50 dengan tema lambung yang tertikam. Halaman 50. Terpujilah Engkau ya Yesus yang terluka lambungmu. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Anugerah sakramen gereja dan kasih yang tanpa batas, bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih dalam hati Putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas.
Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Injil suci menurut Santo Yohanes. Prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang baik, di hadapan kita telah menunggu Dia yang telah ditikam dan mengalirkan sumber-sumber rahmat. Maka marilah kita bersyukur, kita diminta untuk menimba, untuk menyimpan rahmat-rahmat yang telah Ia curahkan kepada kita, dan kita gunakan waktu hening ini untuk sungguh merasakan rahmat-Nya yang mau dicurahkan kepada kita semua.
Di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita doakan doa lambung yang tertikam. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di dunia, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya.